Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Ghafur, Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat tiada ukur. Wahai manusia, jadi orang jangan takabur, nanti kita semua bakalan masuk kubur. Sholawat teriringkan salam, mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam kita. The President of Islam is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang arif nan bijaksana, yang gantengnya se-Asia Tenggara. Pemirsa hadirin dimanapun kalian berada, Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, dalam syairnya ia mengatakan, apa katanya? Inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda letaknya suatu umat, dan di kaki mereka terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya keberadaan pemuda dalam suatu bangsa, pada kesempatan ini saya akan membahas dengan tema Pemuda Harapan Bangsa, dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Hadirin rahimakumullah, Bapak Profesor B.J. Habibie, beliau pernah mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Pertama, lemah harta. Kedua, lemah fisik. Ketiga, lemah ilmu. Ketiga, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Maka wajib bagi kita untuk takut meninggalkan generasi pemuda-pemuda yang lemah. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada diri pemuda kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan bahkan mereka menjadi penghancur pembangunan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sebagai pemuda yang akan datang, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan nusa, bangsa, dan agama ini. Namun sayang hadirin, lihatlah apa yang terjadi pada pemuda kita saat ini. Tidak sedikit pemuda yang ugal-ugalan, hidup tidak karuan, tidak tahu arah dan tidak tahu jalan. Bahkan mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Kalaulah hal yang seperti ini terjadi kepada pemuda kita, kepada siapa kita titipkan nusa, bangsa, dan agama ini? Pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya Islam menginginkan ketika sedang terjadi penindasan terhadap nilai-nilai masyarakat dan bangsa, maka para pemuda yang turun untuk melakukan perlawanan. Ketika terjadi pemberantasan terhadap nilai-nilai kehidupan, para pemuda tampil untuk memberantasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, para pemuda tampil dengan gigih untuk melakukan perlawanan, sekaligus menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Itulah hadirin karakter pemuda yang terukir indah dalam khazanah umat Islam.
Pemirsa rahimakumullah, dengan demikian dapat kita simpulkan, pemuda harapan bangsa harus kuat dalam berbagai bidang. Misalnya bidang harta, selalu menginfakkan, mengikhlaskan hartanya di jalan Allah. Lalu di bidang fisik, pemuda kudu kuat fisik, berani berkorban untuk melawan orang-orang yang menghancurkan bangsa. Lalu di bidang ilmu, pemuda harus memiliki ilmu agar dapat melakukan segala hal dengan ilmunya. Lalu pemuda harus semangat hidup dalam menjalani kehidupan. Lalu yang terakhir, yang teramat penting, pemuda harus memiliki akhlak yang baik agar bisa menjadi panutan bagi makhluk yang lain. Itulah pemuda yang diharapkan bangsa. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Sebelum saya tutup pidato saya punya satu pantun. Ada janda main ke pulau Jawa, sampai Jawa ditangkap buaya. Jadilah pemuda yang berkarya dan bertakwa agar bahagia di akhirat dan di dunia. Mungkin hanya demikian yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.